aktif, kemudian terjun di dunia sosial, bukan hanya sekedar terjun, tapi terjun langsung gitu loh untuk turut mengerjakan itu. Itu gimana sih Mbak Upi ceritanya? Ketika saya pensiun dini, saya mengurus anak saya. Udah pasti kebahagiaan luar biasa. Jadi ketika anaknya itu sudah menjadi sebuah pribadi, kita tidak lagi bisa memperlakukan mereka seperti anak-anak, iya kan, Mbak Upi ya? Dari keberuntungan kita nih, kita nyaman hidup di dalam rumah yang nyaman, ternyata di luar sana banyak orang yang membutuhkan perhatian kita. Hai teman-teman, ketemu lagi. Sekarang kita udah ada di episode yang ke-9. Tetap mengenai transformasi. Bagaimana kita bisa membawa diri kita menjadi versi diri kita yang lebih baik. Karena kita tidak bisa tidak bertransformasi mengikuti perkembangan kehidupan kita. Nah, hari ini saya ditemani dengan Mbak Ayu seperti biasa yang akan banyak menggali dan bertanya dari narasumber supaya kita bisa sama-sama belajar dari pengalaman teman-teman narasumber kita. Nah, hari ini narasumber kita spesial banget gitu ya. Namanya Ibu Palupi Noya. Siapa yang nggak kenal sama Ibu Palupi Noya nih ya? Seorang ibu rumah tangga yang luar biasa, punya anak-anak yang keren, punya suami yang luar biasa keren, dan aktif di berbagai macam kegiatan-kegiatan sosial yang memberikan dampak pada orang banyak. Tanpa berlama-lama, saya mau panggil nih ya teman-teman kita supaya kita bisa belajar dari pengalaman dari Mbak Upi dan Mbak Ayu. Silakan Mbak Upi dan Mbak Ayu, kita mulai nih obrolannya. Hai Mbak Ayu. Halo, Mbak Upi. hai Mbak Lucy. Ya, Mbak Ibu Lucy, Upi apa kabar? Baik, Ibu Ayu. Wah, pemandangannya bagus banget nih kayaknya di belakang Mbak Upi nih, Bener. Menipu. Setidaknya kan sekarang zaman virtual. Iya, benar. Sampai setidaknya mengobati rasa untuk berlibur, lihat pemandangan yang indah-indah. Iya, benar. Oke. Nah, Mbak Upi, apa nih kegiatannya sekarang? Kalau ditanya kegiatan pasti, wah biasanya kan banyak dan sangat aktif sekali. Di masa pandemi, kegiatannya bagaimana sekarang? Itu dia Mbak Ayu dan Mbak Lucy, di masa pandemi ini semua kegiatan adalah dikurangi, sudah pasti tidak diizinkan pergi. Kalaupun pergi harus izin dari yang kuasa di dalam rumah ini, yaitu bos saya namanya Andi Noya. Jadi semua kegiatan kebetulan kami dua-dua sibuk sendiri-sendiri. Andi di atas dengan kegiatannya, rapat-rapat Zoom dan sebagainya. Saya juga dengan kegiatan saya, yaitu kami berdua punya wilayah masing-masing dengan rapat-rapat menggunakan Zoom, dan kemudian sekali-sekali saya bakti sosial begitu ya, sudah pasti dengan segala atribut, pakai masker dan sebagainya. Tapi satu hal yang positif dari pandemik ini adalah saya yang dulunya tidak suka tanaman, cuman melihat saja dan menikmati, sekarang saya ngurus tanaman. Punya hobi baru ya Mbak Upi ya? Punya hobi baru. Seneng ngelihat mawar tumbuh, diajak ngomong mawarnya gitu. Iya. Kayaknya aku harus nyontek nih. Hidup nggak ya tuh tumbuh-tumbuhan di rumah aku ya? Enggak kan katanya kalau misalnya pandemi ini selesai harus ada satu skill baru yang kita dapat gitu kan. Betul. Kalau misalnya Ibu skillnya adalah skill bercocok tanam, menanam bunga-bungaan gitu ya sekarang. Menanam bunga-bungaan. Mbak Upi, kalau aku boleh tanya, itu kan banyak sekali kegiatan yang diikuti, kegiatan sosial beragam pada saat masa sebelum pandemi. Sekarang setelah pandemi pun kegiatannya masih banyak, cuma mungkin formatnya saja yang berubah. Kalau dulu bertemu langsung secara fisik, sekarang lebih aktif di sosial media, via meeting online, tapi kegiatan masih tetap banyak berkutat di dunia sosial. Nah, sebetulnya value apa sih Mbak yang kemudian dimiliki oleh Mbak Upi sendiri yang kemudian mendorong Mbak Upi untuk ya memang harus aktif, kemudian terjun di dunia sosial, bukan hanya sekedar terjun, tapi terjun langsung gitu loh untuk turut
mengerjakan itu gimana sih Mbak Upi ceritanya? Ketika saya pensiun dini, saya mengurus anak saya. Udah pasti kebahagiaan luar biasa, karena anak saya yang paling kecil itu, saya bahkan menjadi supporter mereka. Kalau tidak ada supporter untuk basket dan sebagainya, saya nyupirin beberapa anak laki-laki gitu ya, pergi, mereka masih kelas 3 sampai kelas 6 SD itu saya ikutin mereka berkegiatan, nganterin les. Ketika mereka sudah mulai SMP, loh kok saya kayaknya kehilangan ya, karena mereka sudah bisa sendiri, sudah nggak mau ditunggu ibunya dan sebagainya, kok saya kehilangan sesuatu pegangan nih kayaknya gitu ya. Suami bekerja, saya harus punya kegiatan dong. Nah, mulailah saya bikin kegiatan sebetulnya yang bukan sosial, tetapi ngumpulin ibu-ibunya. Kita bikin gaya-gayaan di rumah saya dari jam 10 sampai jam 12 itu. Sebetulnya cuma antara ibu-ibu itu daripada ngerumpi gitu, kita bikin yang namanya wife clubs gitulah ceritanya. Oh alah, housewife club. Waduh, seru nih. Intinya ngomong bahasa Inggris, karena gini ya, setelah menjadi ibu rumah tangga itu kan sarjana-sarjana ini jadi ibu rumah tangga total, tidak ngapa-ngapain, cuma jagain anak, jemput, terus kebanyakan ibu-ibu ini kan ngurus rumah tangga, masak dan sebagainya. Terus bahasa Inggris mereka hilang. Ada yang sarjana Inggris, ada yang teman saya itu ada yang bahkan kuliahnya di Amerika, pulang-pulang cuma jadi ibu rumah tangga. Terus katanya alasannya gue sekarang lupa gitu. Tetapi kita pakai topik tadinya ngomongnya bahasa Inggrisnya. Jadi kita teman-teman ini cuman satu, ada syaratnya, tidak boleh ngomongin orang. Kedua, tidak boleh ini. Jadi kita benar-benar belajar lagi gitu ya. Memperlancar bahasa Inggris. Lama-lama mungkin karena gap kita yang berbeda, ada yang pinter banget, yang nggak pinter banget minder, yang pingin tadinya belajar jadi minder, akhirnya bubar. Saya bikin apa lagi ya gitu. Nah, sampai suatu saat saya ketemu teman yang bilang, gue bikin ini loh yayasan gitu. Yayasan apa? Penderita kanker. Oke, saya bilang, boleh nggak ikutan? Akhirnya ikutan. Ikutan pun bukan kayak ikut biasa terus, Lucy, ayo ikut gitu, enggak. Jadi ada betul-betul kayak fit and proper test. Ya. Ibu itu datang ke rumah saya, mau wawancari saya, kegiatan saya apa saja, dan komitmen. Saya bilang gini, emang saya ngelamar kerjaan gitu, tapi ibu itu yang datang ya. Dua ibu ini pendirinya kayak ngelamar gitu. Oh iya boleh, nanti kalau memang berminat pas ulang tahun kita resmiin jadi apa? Ya pengurus apa? Jadi duta. Iya. Akhirnya 14 tahun yang lalu saya menjadi duta di sebuah yayasan untuk anak-anak kanker namanya YKG. 14 tahun yang lalu. Itu berlanjut. Jadi gini, perbuatan baik itu ternyata menghasilkan rasa yang sangat luar biasa buat saya, kebanggaan dan kebahagiaan yang sangat luar biasa bahwa oh iya ya, puji syukur anak-anakku sehat. Bagaimana kalau anak-anaknya tidak sehat? Sehingga itu aja membuat kita sangat berkeinginan untuk berbuat baik terus. Iya. Sampai jadi kayak saat, paying forward gitu ya Mbak ya? Iya. Nah, sampai suatu saat ini cerita mundur lagi, itu 14 tahun yang lalu. Sebelumnya kami berdua, saya dan Andi itu kan rumah kami di depannya adalah Kampung Betawi. Jadi kompleks kami di depan Kampung Betawi. Dulu kami jalan-jalan, kan dulu masih ada tuh kandang kambing, sebelahnya rumah dan sebagainya. Belum seperti kota loh, 20 tahun yang lalu. Jadi terus suatu saat Andi dengan kick endingnya, dia bilang gini, aku sudah berbuat banyak di dalam kick ending. Yuk kita bikin sesuatu buat diri kita berdua sehingga mengajarkan anak-anak. Akhirnya saya tuh kayak dalam tanda petik dijorokin gitu untuk bikin taman bacaan di kampung itu. 1 tahun sebelumnya saya sudah belajar dulu dong, karena waktu mau bikin taman bacaan belajar dulu.
yang namanya saya menjadi anggota MAGMA, Masyarakat Gemar Membaca di Tangsel. Dulu Ibu Airin belum jadi wali kota. Nah, terus akhirnya kemudian waktu taman bacaannya kok gede banget, katanya orang Dignas, bikin aja PAUD apa sih pendidikan anak usia dini. Karena latar belakang saya sekolah sekretaris, saya harus kuliah lagi dong. Tahun pertama bikin PAUD, saya sudah mulai tertarik mau kuliah untuk pendidikan anak usia dini. Kemudian yang lebih sedih lagi, karena ini PAUD buat orang di kampung, jadi hanya orang kampung itu saja tadinya, saya pernah menolak satu anak dengan anak yang berkebutuhan khusus. Kenapa? Karena saya tidak mampu dan saya tidak punya pengalaman. Sedih sekali waktu menolak itu, tapi itu menjadi bahan pikiran saya. Kemudian saya belajar tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, makin cintalah saya pada dunia anak-anak, makin cintalah saya pada dunia sosial, karena ternyata di luar sana, dari keberuntungan kita nih, kita nyaman hidup di dalam rumah yang nyaman, ternyata di luar sana banyak orang yang membutuhkan perhatian kita, membutuhkan sebagian dari kasih sayang kita, uluran tangan kita, bahwa ternyata itu penting sekali gitu. Akhirnya saya bikin PAUD yang satu sudah jadi, ngurusin anak-anak kanker. Tiba-tiba saya suatu hari bilang sama Andi, kalau kita pensiun nanti, apakah yayasan yang kita bikin ini mundur? Karena for your info, yayasan kami ini hanya kami berdua yang membiayai. Kami tidak menerima, belum ya, sampai saat ini belum menerima dana-dana di luar itu. Kenapa? Karena sumber dari kecurigaan adalah terang aja bikin yayasan pasti ini. Jadi kami tidak menerima. Tapi kalau bentuk barang langsung dibagikan pada murid-murid. Akhirnya Andi bilang, iya ya. Akhirnya bikinlah sekolah lagi yang berbayar. PAUD yang berbayar. PAUD-nya ini harus ada dong perbedaan dengan PAUD yang di kampung. PAUD kami ini yang satu lagi adalah PAUD dengan 2 bahasa. Gaya banget ya anak-anak kecil. Ada pasarnya gitu ya. Orang yang ibu pekerja, masih muda, anaknya pingin sekolah tapi belum bisa sekolah yang mungkin di tempat yang semahal binus gitu ya. Jadi kami memberikan alternatif itu dengan pasti nilai-nilai yang kita ajarkan. Misalnya kami sekolah umum yang harus mengenal Pancasila, nasionalisme harus besar, agama yang beraneka ragam, kemudian anak-anak harus mengenal juga suku yang beraneka ragam, sehingga dari situ kita ingin bahwa anak-anak Indonesia ini, apapun sukunya, apapun agamanya, kita tetap bersatu, bahwa kita menjadi, itu dasar gitu ya. Itu sudah berjalan sekarang. Yang satu PAUD-nya itu sudah 9 tahun, yang satunya 7 tahun. Jadi intinya adalah saya lebih senang bekerja sosial. Suatu saat saya akan kerja lagi gitu, terus Andi bilang, kok kamu pingin ngapain lagi? Nah, kalau lihat saya bilang, kalau lihat UPI itu lihat sosial, bukan katanya saya belum tahu tuh waktu itu namanya branding yourself, itu belum tahu. Tetapi Andi bilang, Kak, kamu harus ini dong. Kalau lihat UPI itu anak kanker gitu. Enggak, saya bilang, kalau lihat aku, lihat sosial gitu. Emang berasa banget itu. Karena keinginan itu sekarang Lucy, kalau teman-teman nih, kalau misalnya mungkin mereka malas browsing, malas apa, aku pingin ini nih ke rumah yatim piatu, kemana dong gitu. Di mana? Di Tangerang, di Jakarta, mana? Loh kok kayak saya di sumber informasi gitu. Iya, jadi pusat informasi nasional untuk kegiatan sosial ya, Mbak. Iya gitu. Mbak Ayu, kalau tadi dengar ceritanya Mbak Upi, kayaknya kalau bicara soal value kehidupan, kayaknya value belajar dan value membantu orang tuh kenceng banget ya.
ya Mbak Yu ya. Giving. Berasa nggak sih? Iya, Giving iya ya. benar. Value-nya belajar dan kemudian giving gitu. Mbak Upi kalau boleh tahu, yang menggiring Mbak Upi kemudian memiliki value tersebut untuk terus belajar dan kemudian juga giving, selantiasa memberikan gitu. Itu terbentuknya dari mana sih Mbak Upi? Mungkin gini, ibu saya itu kan anaknya banyak. Anaknya ibu saya itu 10. Dulu waktu kami masih kecil-kecil, ibu saya itu kan namanya anaknya 10 laki semua, kami hanya 2 perempuan. Itu banyak sekali anak laki ke rumah kami. Kami tidak berkecukupan yang luar biasa, tetapi setiap anak yang datang itu diperlakukan seperti anaknya, boleh makan, boleh ini. Terus saya bilang gini, nanti kita nggak punya uang loh Bu. Berbuat baik itu, aku nggak tahu nanti cucuku suatu saat, anakku suatu saat di satu tempat kelaparan, ada orang yang memberi. Kenapa? Karena aku sudah mengajarkan kamu berbagi gitu. Intinya dari kecil saya sudah berbagi. Iya. Kemudian ibu saya sudah sepuh nih, anak-anaknya udah kawin semua. Ibu saya masih aktif di posyandu, masih aktif di PKK. Kemudian suatu saat ketika dia sakit, saya marah. Anak perempuannya pasti yang berani marah ya. Saya bilang, udah dong Bu, istirahat. Ibu kan udah sepuh gitu. Masih bikin sendiri loh kacang ijo gitu-gitu. Terus ibu saya nangis gitu. Dia bilang, kebahagiaanku itu memberi. Masa kamu larang? Sakit itu bukan karena itu gitu loh. Sakitnya bukan karena memberi, tapi memang salah dia gitu. Itu saya menerimanya. Oh, kebahagiaannya dia adalah jadi saya mengambil nilai-nilai itu. Kemudian nenek saya itu selalu mungkin karena orang Jawa, jadi ojo dumeh, jangan mentang-mentang. Nah, terus harus mensyukuri sekecil apapun, misalnya kayak nasi, kayak itu. Kan dulu kita anak kecil ya, di mana aja menurut saya gitu. Makan lauknya cuma ini gitu kan. Nenek saya itu selalu mengajarkan. Kamu nggak kepingin makan, gitu. Kalau nggak kepingin makan nggak usah makan. Mangan anggere luwe. Kalau kita lapar, makan apa aja selalu enak. Kalau kita haus, minum air putih aja nikmat. Nah, itu yang selalu menjadikan saya bahwa oh iya ya, pengajaran orang nenek saya dan ibu saya sehingga berbagi itu enak, mensyukuri ini adalah bagian dari saya untuk mensyukuri bahwa saya dikasih berkah lebih, saya bagikan kepada orang lain, itu mungkin ya. Gitu. Ditambah lagi kalau untuk urusan kanker, ya, ditambah lagi kalau urusan kanker dari pihak keluarganya Andi, saya kebetulan dapat berkah dititipin anak-anak kakaknya yang juga meninggal karena kanker. Jadi betapa saya pernah setahun membantu kakaknya, mengurus kakaknya yang menderita kanker, dirawat di Darmais. Betapa berat buat seorang yang menderita kanker, kemudian setahun dirawat, lebih banyak di rumah sakitnya, kemudian saya mengambil alih untuk mendidik anak-anaknya. Kebetulan waktu itu masih ada oma. Nah, tapi kan maminya Andi udah tua. Dan kakaknya berpesan, sebelum meninggal, titip anak-anakku. Jadikan anak-anakku itu anak-anakmu. Dan puji Tuhan sekarang anak-anak itu 5 anak. Itu sekarang 4 ada di Filipina, mereka bekerja. 1 sudah menikah. Dan saya sudah punya cucu dari anak-anak ini. Terus ada 1 lagi yang kakaknya Andi 2 yang dititipin 3 anak. Jadi saya dititipin 8 anak. Dan kebetulan sakit kanker semua. Iya. Ini jalan hidupnya menarik ya. Ketemu sama Mbak Ira ya di Yayasan Kanker ya Mbak. Mengurusi anak-anak. Tapi dalam kehidupan Mbak Upi sendiri juga bersinggungan, berdekatan dengan orang-orang penderita penyakit kanker. Refer ke itu Mbak Ayu, obrolan kita di episode sebelumnya bahwa yang namanya value kita tuh sebetulnya benar-benar ditumbuhkan dari keluarga. Ini cerita Mbak Upi kena banget ya.
kayaknya ya. Bener, iya bener banget. Ya. Apalagi nilai-nilai dari ibu, kemudian dari nenek, value yang sehari-hari itu kemudian yang membentuk Mbak Upi yang sekarang. Nah, tapi kalau kemudian proses mentransform itu kepada keluarga Mbak Upi sekarang, itu ceritanya gimana Mbak? Kalau apakah ada perbedaan nilai yang dulu seperti apa, kemudian di keluarga Mbak Upi sama Mas Andi itu sekarang bagaimana gitu? Atau proses pembentukan value di keluarga Mbak Upi sendiri gimana untuk membentuk value tersebut gitu Mbak? Tadi suaranya Mbak Ayu agak hilang-hilang, tapi di dalam pembentukan keluarga saya, jadi gini, saya dan Andi kebetulan mungkin ya, kami berdua menikah dan bertumbuh itu bukan karena hasil kekayaan orang tua kami masing-masing, tetapi hasil usaha kami berdua, sehingga rasa syukur itu ya kita ajarkan kepada anak-anak bahwa mensyukuri apa yang kita punya itu sudah sangat luar biasa. Kemudian hormat kepada orang tua dan yang dituakan itu sangat penting. Kenapa? Karena saya melihat anak-anak sekarang itu, apalagi dalam artian anak-anak yang hidupnya mapan, itu sangat tidak menghormati orang-orang di sekitarnya, apakah itu orang-orang yang membantu kita, apakah itu supir, apakah itu pembantu. Saya melihat kok anak-anak itu tidak ada penghargaan. Kenapa? Karena orang tuanya sudah pasti. Nah, kami mengajarkan dari dulu anak-anak sudah harus hormat, walaupun mereka pembantu kita, supir kita, atau siapa saja, kita harus menghormati mereka, misalnya dengan memanggil bangke atau apa, terus harus mengucapkan terima kasih apapun yang diucapkan. Dan Mbak Ayu itu salah satunya adalah gini, mereka ini para pekerja kita dulunya kan pasti nggak ngerti nih ngapain ya. Misalnya dulu pembantu saya tuh nggak pernah saya bilang terima kasih, dia diam aja. Supir saya bisa kita bilang terima kasih. Anak-anak saya waktu kecil-kecil bilang, aku bilang terima kasih, tapi dia tuh diam aja. Nah, saya ajarin, Mbak, kalau anak-anak bilang terima kasih adalah menghargai, jadi kamu jawab kembali atau apa, sehingga anak-anak kan juga tahu bahwa berterima kasih. Tapi di balik itu saya juga kalau anak-anak bilang terima kasih, saya juga harus jawab kembali gitu. Iya. Jadi dari kecil kami mengajarkan nilai-nilai menghormati kepada yang lebih tua, apapun pekerjaan mereka, menghormati profesi mereka, karena tanpa mereka kita nggak bisa melakukan banyak hal. Iya. Kemudian nilai yang lebih dalam lagi adalah mungkin begini, nilai religius di setiap orang pasti gini, nomor satu adalah menghormati Tuhan dengan cara kita masing-masing adalah dengan, kalau kami, kebetulan saya orang Kristen, jadi saya bilang takut sama Tuhan itu bukan karena saya ada, misalnya dilarang ini, misalnya nih, saya selalu ingat anak-anak saya, stay away from drugs, stay away from it. Nah itu anak-anak saya bilang, bosan ngomongnya. Saya bilang, kenapa saya harus bicara itu terus? Karena ibu tidak pernah bisa selalu ada di dekatnya kalian. Jadi ketika kalian jauh, itu Tuhan, mata Tuhan memandang kalian gitu. Jadi anak-anak saya selalu bilang, kalau mau malam mingguan gitu dulu ya, waktu masih mereka teenager. Sekarang udah 20-an mereka ya. Terus misalnya mau pergi, ingat ya. Terus nanti dia, karena udah tiap hari, mungkin dia nengok, stay away from drugs, stay away from drugs. Dia hafalin. Iya. Tapi kan itu kan karena kita omongin terus-menerus. Terus-menerus. Iya. Itu pun Mbak Ayu, kan kita sudah ngajarin segala macam. Sopan santun, bicara yang sopan, tidak memaki, tidak itu. Saya kaget loh Mbak Ayu. Sekarang itu anak-anak punya channel, dan saya ngintip, saya sering kasih komentar, omongannya luar biasa. Maksudnya gini, yang kita didik baik-baik aja bisa berubah nilai-nilai. Walaupun mungkin saya percaya nilai-nilai itu tidak berubah, tetapi dia mengikuti zaman.
apalagi yang tidak kita didik gitu loh. Betul. Nah, betul. Iya. Penting banget berarti ya bahwa nilai-nilai itu ditumbuhkan terus-menerus dalam sebuah keluarga ya, Mbak Ayu dan Mbak Upi ya. Betul. Iya. Betul. Dan yang menarik menurut aku yang Mbak Lucy dan Mbak Upi adalah bagaimana kemudian untuk menanamkan, kemudian disampaikan terus-menerus gitu kan, harus diingatkan terus, namanya anak yang memang harus diingatkan terus-menerus akan nilai-nilai yang dipegang oleh keluarga begitu kan. Tapi mungkin untuk Mbak Upi sendiri challenge-nya jadi berbeda ya, karena kan memang kondisinya anak-anak dengan keberadaan Mbak Upi, kemudian Mas Andi juga pasti kan senantiasa juga menjadi sorotan dari lingkungan gitu kan. Sehingga ada hal yang mungkin harus lebih lagi ditanamkan kepada anak-anak Mbak Upi, Mas Andi. Sudah pasti. Itu gimana Mbak? Jadi begini, contoh nih, misalnya anak saya itu kan YouTuber jauh sebelum ada Atta, ada siapa dan sebagainya gitu. Tetapi kan bapaknya pernah bercanda gitu, kok kamu uangnya segitu-segitu aja, tidak menghasilkan uang yang banyak gitu ya. Terus jawabannya apa? Kalau aku bukan anaknya Andi Noya, aku juga bisa begitu. Kenapa? Ayah kan selalu ingetin, jangan ini, jangan itu, ingat kamu anaknya siapa, ingat gitu. Nah, waktu awal dia buat aja Mbak, SMP kelas 2 dia itu tidak menggunakan nama Noya. Kenapa? Karena supaya orang tidak tahu bahwa di balik itu ada nama bapaknya gitu. Kata anak saya nggak mau dompleng nama ayah, nama yang sudah besar. Jadi anak-anak itu pakai namanya sendiri, Marlo Ernesto gitu. Terus saya nanya, kenapa nggak pakai Noya? Ibu tahu nggak? Kalau nanti aku terkenal, pasti bilang terang aja anaknya Andi Noya. Kalau bagus. Mau ini sendiri ya Mbak, mau punya jati diri sendiri ya. Jati diri sendiri. Kalau aku jelek, anaknya Andi Noya kok begitu? Padahal aku pribadi sendiri, kata dia nih, anak saya sudah sangat dari kecil itu sudah sangat bisa menggambarkan dirinya. Padahal aku kan dengan kepribadianku, aku beda loh sama ayah. Itu misalnya. Nah itu penting itu ya, bahwa dia itu seorang pribadi yang berbeda dengan ayahnya. Berbeda. Itu ya Mbak Ayu ya. Betul. Dan misalnya gini lah, contoh yang paling sederhana gini, bapaknya bilang, kan anak-anak saya kebetulan sekolahnya anak-anak tuh dekat dari rumah, tapi ada anak saya yang sekolahnya jauh dari rumah, sudah SMA aja harus naik angkot, gitu ya. Terus suatu saat ayahnya bilang, dia bilang, aku anterin dong, aku terlambat. Terus bapaknya bilang, kamu harus bertanggung jawab, ayah dulu, gitu kan. Selalu kan bapak-bapak ini kan selalu bilangnya dulu gitu ya. Oh berarti terus, bukan bapak saya saja ya? Ternyata semua bapak-bapak sama ya? Semua bapak-bapak gitu ya? Semua bapak-bapak gitu. Ayah dulu, terus dijawabnya sama anak saya bilang, ayah, zaman ayah kan berbeda. Iya, jawabannya juga sama sama anak kita Mbak. Gitu. Iya sama, tapi kan gini, artinya apa? Artinya buat teman-teman yang melihat dan ini, jangan pernah membandingkan kita dengan anak-anak kita. Kenapa? Kondisinya sudah berbeda. Dulu misalnya, zaman saya pernah nggak? Mungkin ibu-ibu yang ini belum pernah ngalamin seperti saya yang zaman Bung Karno. Saya masih berapa tahun ya? TK atau apa? Makannya itu nasi jagung misalnya. Iya. Udah beda zamannya ya sekarang ya. Beda zaman. Gitu. Iya. Terus bapaknya bilang, ayah dulu 500 perak itu harus naik bus. Pilihannya naik bus apa-apa. Itu kan ayah. Aku kan lahir sudah di tempat yang berbeda gitu loh. Gitu. Kita kadang-kadang suka lupa ya gitu. Lupa sebagai orang tua membandingkan jadinya dengan keadaan itu. Betul. Nah anak-anak saya nggak mau, dan dia mau adalah dia pribadi yang sudah tahu gitu loh nilai-nilai yang ibu ayah tanamkan, aku nggak pernah akan lupa, dan itu terus menerus kami ingatkan, dan saya yakin anak-anak saya di balik sekarang nih, kalau ibu-ibu lihat
Waduh, Mbak Lucy dan Mbak Ayu lihat, kaget lihat anak-anak saya. Semua bertato gitu kan. Itu padahal value yang dulu kita kasih tahu, jangan ini. Itu begitu, aku kan udah 18 tahun, aku berhak menentukan. Bahkan anak saya yang kecil, aku umurnya sudah 21 tahun. Aku boleh keluar dari rumah gitu-gitu. Nah, udah punya cara berpikir yang berbeda ya. Terkaget-kaget gitu. Tapi kami bilang, kalau kamu sudah keluar rumah berarti kamu nggak akan kita tanggung lagi gitu. Jadi artinya kita sudah menanamkan bahwa kamu harus bertanggung jawab pada dirimu sendiri. Yang saya mau cerita bahwa, saya mau cerita yang lucu nih, nilai-nilai yang buat menanamkan cara-cara nilai-nilai yang kita tanamkan gini. Suatu saat anak saya umurnya 21 atau 22, sudah bekerja, terus dia bilang gini, ibu-ibu boleh nggak aku kawin? Terus jawab saya gini, dosa sekali kalau ibu tidak mengizinkan kamu kawin. Tapi kalau kamu kawin, kamu harus keluar dari rumahku. Karena anak saya laki loh ya. Anak saya laki semua. Satu, keluar dari rumahku. Kedua, kamu boleh bawa mobil, tapi semua servis, semua bensin kamu gak boleh minta aku. Kamu punya piaraan, anak saya masing-masing punya piaraan anjing. Ada yang kucing, saya bilang, tidak. Harus ke dokter, makanannya semua kamu yang tanggung, istrimu harus kamu yang tanggung, semuanya gitu. Terus dia dengan polosnya gini, jahat sekali ya gitu katanya. Terus saya jawab, terus gimana Bu? Dia bilang gini, oh enggak, saya bilang karena kamu sudah mau ambil anak orang, kamu harus bertanggung jawab kehidupannya dan sebagainya. Nah, dan ibu ayah tidak minta apa-apa dari hasil penghasilan kalian, tapi ibu dan ayah ingin kalian, paling tidak anak-anak kalian itu sama seperti yang ibu ayah berikan. Misalnya, contohnya, tinggalnya di kamar ber-AC, anak cucu saya juga harus dikasih berkamar. Terus dia gini, uangku kan belum cukup, ya terserah kamu mau kontrak mau apa. Terus balik lagi gini, itu umurnya 22, mungkin masih pacaran yang ibu nggak jadi deh, ternyata kamu itu berat. Nah, tuh teman-teman yang mau kawin dengerin Mbak Upi nih. Benar. Mbak Lucy, Mbak Upi. Tapi yang menarik adalah gini Mbak Lucy, Mbak Upi. Tadi Mbak Upi bilang bahwa apa yang dijalani sama anak-anak tuh value-nya bisa hampir berbeda banget dengan yang dulu diajarkan. Iya, tato, anak-anak sekarang pada pakai bertato gitu kan. Terus udah gitu, aku mau keluar rumah di usia 18 gitu kan. Kita kan mungkin nggak mengajarkan untuk yang seperti itu. Yang menarik di sini Mbak Upi, sebetulnya bagaimana cara Mbak Upi dan Mas Andi untuk kemudian bisa legowo dan respect terhadap value yang kemudian akhirnya dipilih sama anak Mbak Upi. Kan beda banget tuh Mbak, gitu. Gimana tuh? Bisa respectnya tuh akhirnya gitu legowo bahwa ini adalah value yang dipilih oleh anak-anakku, itu gimana Mbak? Begini, jadi waktu kami menikah itu saya dan Andi, saya berpacaran 2 tahun. Jadi kami itu sebelum menikah ini yang diomongin itu ketika kita mulai ngerasa serius, itu kita sudah menyusun ADART-nya rumah tangga. Nanti bagaimana kita mendidik, nanti bagaimana itu. Keren. Jadi ketika dulu sering berantem sampai kadang-kadang, udah deh putus aja. Padahal yang diomongin ini belum itu terjadi, tapi ketika kami mulai menikah, kami sudah tahu arahnya gitu ya, kami berdua, termasuk dalam hal mendidik, dan ini agak kami sesali sekarang, mungkin, karena nilai yang kami tanamkan itu misalnya adalah anak-anak itu sangat demokrat, jadi boleh apa saja, asal tidak kurang ajar, tidak tetap menghormati. Jadi kami tuh bikin, sampai sekarang value itu masih, jadi setiap minggu kami masih makan bersama, walaupun yang tertua itu umurnya sudah 30, tetapi kami tetap bertiga, jadi kami berlima itu selalu makan malam bersama di hari Minggu. Hari Sabtu itu boleh, kan? Tetapi yang lucu, waktu mereka kecil-kecil ini kan kami bilang demokratis. Jadi ada waktunya, untuk rapat bersama boleh mengkritisi kami.
Tapi mereka juga boleh dikritik gitu. Nah, ini kalau punya suami wartawan gini nih beratnya nih. Nah, suatu saat anak-anak waktu mereka masih kecil-kecil, si kecil ini Marlo paling kecil itu bilang sama saya gini, kapan dong kita rapatnya? Aku udah nggak tahan nih katanya. Terus karena rapat itu hanya sebulan 2 kali, jadi yang sebulan itu kan 4 minggu. Itu kita hanya bersenang-senang, makan, nggak boleh ngomongin ini. Tapi dia bilang, aku udah gak tahan. Kenapa? Terus dia bilang gini, iya, soalnya aku tuh dibully terus sama kakak, katanya. Dia mau bikin. Itu di dalam, harus bicaranya di mana? Di dalam forum, kan? Nggak bisa ngomong, ngegosip gitu, nggak bisa. Harus di dalam forum terbuka. Jadi, boleh misalnya mengkritisi ayahnya. Ayah boleh nggak kalau marah itu nggak usah pakai cubit gitu misalnya. Tahu nggak ayah kalau nyubit itu sakit banget loh gitu misalnya. Nah itu dari kecil kami sudah, sehingga respect kami kepada anak-anak itu menghasilkan sehingga ketika dia memutuskan untuk kayak ditato gitu-gitu, bapaknya cuma bilang emang nggak sakit gitu. Terus ini buat apa sih ditato gitu? Ayah nggak tahu ya, ini kan tanda, kecuali tatonya itu tato yang asal-asalan. Emang tatonya apa? Iya, kenang-kenangan, ini namaku dalam bahasa Sanskerta gitu misalkan, ditulis dalam tanda Sanskerta. Terus kan buat kami aneh gitu. Tetapi tadi Mbak Ayu bilang, kok bisa gitu? Karena dari kecil kami menghormati keputusan mereka, dari kecil kami sudah membuat kesepakatan. Jadi sekarang yang ada adalah saya hanya ngebahas, oh tatonya nambah ya, kan janjinya enggak gitu. Tapi keputusan ada di mereka, karena mereka tadi itu yang sudah besar gitu tadi. Iya, menarik sekali ya. Jadi begitu caranya ya Mbak Upi ya. Ada yang lucu nih, suatu saat kan ada anak saya piercing tuh, jadi di telinga. Terus challenge nih, kan biasa kita kalau minggu malam itu makan bersama. Terus bilang gini, ayah, terus bapaknya yang nanya, itu sakit gak sih gitu kan? Terus ayah mau coba, enggak kok ya gitu. Terus dia tanya ibu boleh enggak? Terus nanya ke saya bilang, kemana aja gitu kan? Dulu muda enggak pakai piercing, kenapa sekarang udah tua? Enggak, ingin tahu aja. Terus ayah takut? Oh enggak, siapa takut? Kami bersama-sama di Pondok Indah Mall kan ada yang jual-jual itu. Jadi di depannya udah pilih-pilih nih, ayah pakai ini aja gitu-gitu kan. Terus kata bapaknya, tunggu dulu, aku harus nanya dulu. Sakit nggak? Enggak ayah, kayak di cubit aja. Okay. Yang sakit, kata anak saya, adalah 3 minggu ayah harus nggak boleh tidurnya gini. Katanya gitu. Jadi itu jadi bahan tertawaan sampai sekarang. Ternyata ayahnya di challenge begitu aja. Nggak jadi. Nah itu lucunya di keluarga kami itu sampai demokratis ya. Jadi bahan. Keluarga demokratis. Iya. Memang kalau dilihat ya, tentang value ini sangat menarik kalau kita bahas di ranah keluarga ya Mbak Ayu ya, gitu ya. Betul. Iya. Penting banget menurut aku nih kita sebagai anggota keluarga tuh memahami value keluarga kita tuh apa. Gitu. Seringkali kalau dari pengalaman aku nih Mbak Ayu dan Mbak Upi, banyak orang-orang yang memberikan nilai-nilai betul, tapi mereka lupa untuk menanamkan kepada anak-anaknya bahwa value keluarga kita ini apa dan sepenting apa itu. Kalau bicara soal why-nya itu mungkin nggak terlalu dijelasin. Padahal itu jadi sangat penting menurut aku. Setiap keluarga itu penting untuk punya value, dan value itu penting untuk dijelaskan melalui penjelasan kenapa ini penting, tapi penting juga dijelaskan melalui perilaku orang tuanya masing-masing menurut aku. Jadi anak-anak kan akan melihat. Tapi jangan salah loh Mbak Ayu, jangan salah Mbak Ayu dan Mbak Lucy. Keluarga kami ini itu kan sangat demokratis kami. Jadi misalnya suatu saat bilang, misalnya nih Andi misalnya cuma manggil misalnya
manggil-manggil saya terus Pak Lupi gitu. Terus, ya saya panggilannya Pak Lupi kalau sama oleh Andi. Pak Lupi tuh. Terus anak-anak saya bilang, Pak Lupi tuh dipanggil sama suaminya. Gitu. Maksudnya iya. ketika bapak saya mendengar itu, gitu ya, orang Jawa sekali lagi ya, maaf saya harus bilang etnis karena asal saya dari Jawa. Bapak saya bilang, kalian ya nggak ada sopan santunnya. Beda value-nya, Mbak. Nah, itu sehingga saya banyak dikritisi oleh bapak saya bahwa kalian mendidiknya terlalu demokratis, terlalu ini. Nanti anakmu kurang ajar. Tetapi yang saya lihat adalah kami juga menyebutkan ada batasan yang namanya kurang ajar dan ya, jadi memang karena Mbak Upi dan Mas Andi juga menunjukkan sikap demokratis, dan ketika mengajarkan value demokratis dan menunjukkan sikap demokratis, anak-anak jadi melihatnya sebagai sebuah value yang dihidupkan dalam keluarga. Karena menurut aku yang namanya value tadi betul harus dijelasin kenapa value ini penting buat keluarga kita, dan juga harus dijelaskan melalui perilaku dari orang tuanya yang menghidupkan value itu dalam keluarga. Jadi anak-anak melihat orang tuanya tuh walk the talk gitu. Kenapa saya kencang banget mengingatkan para keluarga untuk punya value dan memahami value, mengerti sebenarnya value saya itu apa sih gitu ya. Value saya sebagai seorang ibu apa, value saya sebagai seorang ayah apa. Karena value itu yang menggiring jenis dari parentingnya kita loh, Mbak Ayu dan Mbak Upi. Jadi bagaimana style parenting kita sebetulnya sangat dipengaruhi oleh value kita masing-masing gitu. Nah, sedikit mungkin juga ngingetin sebagai orang tua, penting banget kita juga memahami value dari anak kita masing-masing. Kan tiap anak punya value yang berbeda-beda. Kenapa begitu? Betul. Karena value itulah yang menggiring perilaku anak-anak kita. Ketika anak kita punya values yang A gitu, maka perilakunya akan A. Nah, si anak kita yang lain belum tentu punya value yang sama kan, maka perilakunya akan berbeda. Dengan memahami value-nya anak-anak kita jadi bisa paham kenapa dia bersikap seperti itu gitu. Nah, nanti dalam jangka panjang tentunya dalam sebuah keluarga kita jadi saling respect satu sama lain seperti yang tadi Mbak Upi ceritakan. Karena saya tahu value-nya anak saya seperti itu, saya ngerti kenapa dia bersikap seperti itu, maka saya respect terhadap apapun yang menjadi tindakan mereka. Itu penting banget menurut aku. Karena sebagai seorang coach ya, Mbak Ayu dan Mbak Upi, aku nanganin begitu banyak pertengkaran orang tua dan anak karena mereka tidak paham kenapa sih anak saya bersikap seperti itu. Sebetulnya di balik sikap mereka ada value yang perlu dipahami oleh orang tua. Dan kalau contohnya Mbak Upi tadi, dengan berjalannya anak menjadi anak yang dewasa, mereka akan punya value-value lain dalam hidup mereka yang juga membuat mereka menjadi pribadi unik yang berbeda dengan keluarganya gitu. Itu juga jadi penting untuk dipahami. Kalau nggak direspek berantem tuh orang tua anak, benar nggak Mbak Upi ya? Iya betul. Itu sih. Betul banget. Iya sih. Dan yang bisa dicontoh mungkin ya teman-teman yang nonton channel ini saat ini bisa dicontoh dari ceritanya Mbak Upi tadi, tidak capek-capek untuk mengingatkan diri keluarga. Terus juga punya sebuah forum, itu menarik ya, punya sebuah forum untuk itu menarik sekali gitu kan, itu juga bagian dari menghidupkan value respect tadi, iya kan? Tapi kita tuh banyak loh nemuin ya Mbak Upi ya, Mbak Ayu, keluarga-keluarga yang mengusung begitu banyak value yang bagus-bagus, tapi orang tuanya nggak ngejalanin, jadi anaknya bingung. Kayak tadi kalau Mbak Upi bilang, kita harus respect terhadap pendapat orang lain, tapi ketika mereka lakukan sesuatu yang nyeleneh lantas dimarahin habis-habisan, kan anak juga jadi bingung. Sementara kalau Mbak Upi sama Mas Andi kan ngejalanin, ya kita respect sama apa yang Anda lakukan. Jadi benar-benar hidup. Padahal nggak happy loh sebetulnya. Padahal nggak happy loh sebetulnya, karena gini, siapa yang kepingin anaknya bertato gitu, tetapi saya tetap menghormati keputusan mereka gitu. Iya, itu pembelajaran buat kita orang tua ya. Mbak Lucy denger ya? Dengar. Iya. Mungkin gini, buat saya itu sesuatu yang luar biasa bahwa anak-anak saya kok bertumbuhnya tidak seperti yang tadinya saya bayangkan, menjadi anak-anak yang manis, menjadi anak-anak yang penurut gitu.
Tetapi begitu saya ketemu teman-teman di luar tanpa saya, kok teman-teman saya memuji. Maksudnya dia gini, misalnya gini, aku ketemu anakku loh, oh so sweet katanya. Begitu ketemu, mereka yang datengin aku loh, mereka yang negur. Artinya apa? Mereka tetap itu tadi value yang kita sudah tanamkan, respect pada yang lebih tua. Nggak hilang, Mbak. Bahwa kalau tante itu kenal sama kita deket, kenapa kamu harus menghindari? Kan banyak anak orang yang malas ketemu Tante Lucy gitu. Kalau dia sudah kenal, kan dia langsung negor dan sebagainya. Itu saya, anak-anak saya sudah on the right track gitu, mengajarkan hormat pada yang lebih tua. Benar, Mbak. Yang mungkin perlu disadari oleh para orang tua dan perlu diterima adalah kita mengajarkan value-value kepada anak kita. Pada saat mereka dewasa, pasti akan ada value-value yang stay gitu. Pasti akan ada value-value yang tetap hidup di dalam diri mereka, karena seumur hidupnya mereka kita terus-menerus mengajarkan dengan kata-kata dan perilaku kita dalam hidupnya mereka. Itu pasti hidup. Namun kita juga harus terima bahwa ada value-value lain yang tumbuh gitu dari pengalaman-pengalaman hidupnya mereka. Nah, itu nggak boleh kita tolak. Seperti apapun, itulah yang membuat anak kita jadi pribadi unik. Itu sih kalau menurut aku key-nya itu, Mbak Aya. Mbak Ayu. Iya. Wah, aku belajar banyak sekali nih dari Mbak Upi dan Mbak Lucy. Benar-benar catatanku penuh. Iya, tujuannya kan itu ya Mbak Upi ya. Kita ngobrol-ngobrol biar orang lain juga bisa dapetin sesuatu dari pengalaman kita, iya kan? Iya. Nah, seperti gini, komitmen setiap minggu ketemu. Kenapa hari Minggu, hari Sabtu adalah hari ayah dan ibu. Kalian boleh sama pacar-pacarnya, boleh sama itu. Tapi hari Minggu jam 7 malam adalah hari kita bersama. Nah, biasanya nih ada yang bandel-bandel nih. Boleh nggak hari ini aku ajak pacarku? Iya. Gitu. Kalau kita mau ngomongin soal rahasia, maksudnya hanya mau negor mereka, kita bilang boleh gitu atau nggak boleh. Terus mulai nih belakangan nih kita yang fun aja ya, nggak usah nasehat. Rupanya ini saya sudah menjadi tua dan pekerjaannya menasehati terus, jadi katanya sekarang nggak fun lagi, Bu. Iya. Itu yang nanti kita akan bahas tentang transformasi parenting kan sebetulnya ya Mbak Yu. Jadi benar, kita sebagai seorang tua juga bertransformasi dari anak kita kecil, remaja, dewasa, kita nggak bisa nggak bisa memakai cara-cara yang sama gitu. Termasuk menerima value-value yang sudah mulai tumbuh dalam diri mereka. Tumbuh dengan mereka, setuju sekali. Kan value itu adalah hasil dari pengalaman hidup kan. Jadi perlu kita respect apapun value yang sekarang mereka miliki. Ini teori gampang ya, lancar ya dari mulut ya. Waktu ngalamin Mbak Upi ya, waduh. Ya mudah loh orang tua tuh untuk menerima value-value yang berbeda dari anaknya. Tapi ya balik lagi bahwa menurut kitab suci pun sama gitu ya. Mereka dalam kitab suci dikatakan bahwa peran orang tua adalah mendampingi anaknya gitu. Jadi ketika anaknya itu sudah menjadi sebuah pribadi, kita tidak lagi bisa memperlakukan mereka seperti anak-anak, iya kan Mbak Upi ya? Ya, ini kalau di gunung gini nih, sinyal nggak jelas nih Mbak. Kalau di gunung sinyal nggak jelas. Mbak Ayu, Mbak Upi, ini sebetulnya pengen ngobrol lebih banyak, tapi kayaknya waktunya sudah menjelang habis nih. Gimana nih Mbak Ayu nih baiknya kita? Iya, seru banget perbincangan kita sore hari ini. Bener-bener inspiring sekali. Banyak hal yang kalau bagi saya itu bisa banget untuk menjadi bekal dan pembelajaran dalam saya mungkin viewers juga dalam pada saat kita nanti membesarkan anak, gimana caranya untuk menanamkan value-value pada anak-anak kita. Yang jelas nggak boleh bosan-bosan. Emang tugasnya orang tua ternyata ya untuk selalu mengingatkan dan tidak pernah bosan untuk mengingatkan apa yang menjadi value dari keluarga kita. Jangan lupa untuk juga selalu walk the talk atau lakukan apa yang memang kita sampaikan atau kita ucapkan kepada anak-anak kita, karena sebenarnya sejalan juga sih dengan teori perkembangan bahwa anak kan seperti spons yang kemudian lebih banyak menyerap apa yang dia lihat dibanding dengan apa yang dia dengar. Jadi akan lebih efektif jika kita mencontohkan value yang kita
komitmenkan tersebut dibandingkan hanya dengan bicara saja. Nah, itu semua udah komplit banget tadi dicontohkan banyak sekali oleh Mbak Upi beserta dengan keluarganya tadi diceritain dibagi ke kita ya Mbak Lucy ya. Iya. Dan jangan lupa kenali value diri sendiri sebagai orang tua gitu. Karena dengan demikian kita jadi tahu kenapa kita bersikap dan berperilaku seperti itu. Plus kenali juga value dari anak-anak kita yang sudah nambah dan tumbuh berkembang itu. Jadi jangan cuma berpikir saya udah nanamin value ini, kita berharap anak kita cuma pakai value itu gitu. Sebenarnya kita wajib untuk mengenali value-value dalam kehidupan anak-anak kita, terutama core-core value-nya, sehingga kita bisa memahami kenapa dia berpikir, bersikap, berasa seperti itu. Dan akhirnya ujung-ujungnya kita bisa merespek apapun yang menjadi keputusan-keputusan mereka gitu. Maka bonding di dalam keluarga akan tetap terjaga. Itu sih. Ini belajar banget aku dari Suhu dan Master sore hari ini. Yang sudah duluan punya anak besar-besar gitu ya. Sudah duluan punya anak besar-besar. Aku mau masuk pra-remaja, aku aja deg-degan gitu kan. Baiklah, terima kasih banyak Mbak Upi atas waktunya. Sebelum kita sudahi, kayaknya kita pengen denger nih ya, pesan-pesan dari Mbak Upi buat teman-teman yang mendengarkan channel kita malam ini apa nih Mbak Upi? Oh, malam ini bisa jadi malam, siang, sore, pagi ya, pada saat sekarang. Pesan Mbak, pesan-pesan Mbak. Sore, malam, pagi. Iya. Pesan-pesannya adalah didiklah anak Anda, tapi juga orang tua harus komit. Apa yang diucapkan juga dilakukan. Banyak orang tua yang saya lihat, misalnya begini, jangan merokok ya, tapi bapaknya merokok. Itu kan tidak ada komitmen. Seperti tadi Ibu Lucy bilang bahwa value kita yang sudah kita tanamkan aja bisa berubah, value-nya dia berbeda, gitu ya. Apalagi kalau kita tidak konsisten dalam mendidik anak-anak kita. Artinya jangan kaget kalau di kelak kemudian hari anak-anak kita tidak seperti yang kita harapkan. Kenapa? Karena contohnya dari kita, karena kita tidak konsisten, karena kita tidak tidak konsisten dalam memutuskan sesuatu. Karena itu untuk pendengar atau yang masih pasangan-pasangan muda, yang masih pasangan-pasangan muda, bicarakan apa. Jadi jangan sampai anak-anak kita bingung. Jangan bilang-bilang ya sama ayah atau iya kan banyak sekali orang tua kita yang bilang. Atau saya selalu mengajarkan pada pasangan-pasangan muda, misalnya gini, anak-anak kecil itu misalnya nggak, awas ya, kamu nggak nurut sama mama, bilangin sama papa. Nah, jangan, karena itu adalah artinya kita tidak punya value yang kita tanamkan, kita tidak bisa mendisiplinkan anak itu. Kenapa harus tunggu ayahnya? Kita sama-sama itu loh. Saya ingin menekankan bahwa mama dan papa perannya sama. Tapi yang paling berperan adalah seorang ibu yang jangan pernah mengatakan bahwa nanti saya laporin loh sama papa. Atau jangan bilang-bilang sama papa. Itu tidak boleh. Artinya kita berdua sendiri tidak nggak sinkron gitu. Anaknya bingung nanti pada orang tua. Terus teruslah belajar seperti saya sampai saat ini pun masih belajar menerima perubahan-perubahan yang saya lihat. Yang tadi saya baru belajar dari Bu Lucy bahwa ternyata anak-anak saya punya value yang saya selama ini terkaget-kaget karena aku sudah melarang loh pakai tato. Tiba-tiba loh pulang-pulang sudah bertato gitu. Artinya itu kan mereka ada value di luar, tapi ada reason ya yang bisa kita respect. Kenapa? Karena dia juga respect sama pendapat-pendapat kita gitu kira-kira. Jadi saling menghormati sebagai manusia sekarang. Sebagai manusia, Thank you Mbak Upi. Aduh senang banget. Upi terima kasih sekali. Terima kasih juga Mbak Ayu udah ditemenin. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa menarik Mbak Ayu manfaat. Sangat luar biasa. Saya juga bisa belajar. Iya, saya senang sekali. Terima kasih. Mbak Lucy, terima kasih sudah diundang, diberi kesempatan. Terima kasih buat yang menonton. Mari kita belajar bersama-sama menjadi orang tua yang asertif, nggak usah marah-marah, tetapi
tunjukkan kasih sayangnya dan jangan sering marah, nanti anaknya ngabur. Betul sekali. Pakailah kata-kata yang asertif. Iya, Gitu. seneng ya kalau punya orang tua kayak Mbak Upi nih ya Mbak Ayu ya. Thank you ya Mbak Upi. Teman-teman, terima kasih Oke, buat sampai hadir. jumpa. Iya, buat hadir dan mendengarkan. Kita akan teruskan obrolan kita di episode berikutnya yang tidak kalah menariknya. Kembali saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, kita sebagai manusia tidak bisa tidak bertransformasi. Kita harus terus membangun diri kita untuk menjadi versi diri kita yang lebih baik. Dan transformasi diri akan membuat hidup kita menjadi lebih berarti. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi Sampai semuanya. jumpa. Bye.